Kamu jangan takut, aku tidak akan membiarkan kamu terluka. Jonathan mencoba untuk menenangkan Luna. Dia tidak akan pernah membiarkan Luna terluka. Bahkan dia rela mati untuk menebus semua kesalahannya kepada Luna. Wajah Luna nampak pucat, walaupun suasana malam ini sangat menegangkan, tapi dia selalu berusaha untuk terlihat tenang. Wanita itu pun menganggukkan kepalanya. Jonathan membawa pistol dari tangan Luna untuk menyerang lawan. Edward dan keempat anak buahnya begitu buas, menyerang Jonathan dengan terus melemparkan tembakan ke arah ruangan tempat Jonathan dan Luna bersembunyi. Tidak ada rasa takut dan tidak ada kata menyerah bagi Jonathan. Dia berusaha untuk melawan mereka. Suara tembakan saling bersahutan di dalam ruangan yang megah itu, menghancurkan apapun yang ada di sana. Satu tembakan yang dilepaskan oleh Jonathan telah berhasil mengenai kepala lawan, membuat orang itu tumbang. Satu tembakan lagi berhasil mengenai dada lawan, sehingga kini musuh di dalam restoran tersebut hanya tersisa Edward dan satu anak buahnya. Mereka sedang bersembunyi di bawah kolong meja, sambil tiada henti melepaskan tembakan menyerang Jonathan. Sementara di luar sana masih banyak perang peperangan yang antara kedua kelompok mafia itu masih berlangsung sengit. Begitu banyak darah yang telah berceceran di mana-mana, dan banyak mayat berkelimpangan di halaman restoran tersebut. Mark tidak sengaja melihat ke arah jendela. Dari kejauhan, dia melihat ada Jonathan dan Luna yang sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Jonathan terlihat sedang sibuk melepaskan tembakan ke arah Edward dan satu anggota The Avengers. Tarikan bibir Mark membentuk seringai. Dia mengarahkan pistol ke arah jendela untuk menembak Luna. Kemudian, dia memecingkan matanya, memastikan moncong pistol yang dia bawa tepat sasaran. Ia pun mulai menarik pelatuk, dan peluru pun terlepas dengan cepat. Jedor, prang, suara tembakan dan pecahan kaca terdengar bersamaan. Peluru melesat dengan cepat ke arah Luna. Luna? Jonathan tercekat. Ia segera berlari untuk melindungi Luna berdiri di depan wanita itu, sehingga peluru tersebut berhasil mengenai dadanya Jonathan. Jonathan! Luna berteriak histeris. Mark mengarahkan kembali pistolnya untuk menembak Luna, tapi jedor, sebuah peluru menembus dengan cepat ke kepala pria itu. Rupanya Noah telah berhasil menembak kepala Mark. Luna berteriak histeris ketika melihat Jonathan yang telah tertembak tepat di bagian dadanya. Demi melindungi dirinya, Mark pun menyeringai, mengerahkan kembali pistolnya untuk menembak Luna. Tapi sebuah peluru menembus dengan cepat kepala pria itu. Rupanya Noah telah berhasil menembak kepala Mark. Seketika tubuh Mark tumbang dan jatuh ke lantai. Banyak darah segar yang keluar dari kepalanya membuat pria itu mati seketika dengan keadaan matanya yang masih terbuka lebar. Noah segera bersembunyi kembali di belakang mobil minivan ketika ada anggota The Avengers yang masih tersisa mencoba melepaskan tembak ke arahnya. Peperangan belum berakhir. Bunyi desingan peluru terdengar riuh, membelah keheningan malam. Noah segera melepaskan tembakan ke arah lawan, dan tembakannya pun berhasil mengenai perut salah satu lawannya. Para anggota The Avengers yang tersisa pun tidak akan pernah menyerah. Mereka masih berusaha untuk menyerang Noah dan anggota Lucifer yang lainnya. Sementara itu, di dalam restoran terlihat Luna yang sedang menangis memeluk tubuh Jonathan. Jo, bangunlah, aku mohon. Jonathan. Luna menangis terisak-isak. Dia sangat takut kehilangan Jonathan. Pria yang sangat dicintai dari dulu sampai saat ini masih bertahta di dalam hatinya. Jangan tinggalkan aku. Edward dan anak buahnya tertawa puas ketika mendengar suara tangisan Luna. Itu artinya Jonathan pasti sudah mati ditembak oleh anak buahnya dari luar.
Pasti dia sudah mati. Edward pun mengerlingkan matanya kepada anak buahnya sebagai sebuah isyarat untuk sama-sama mengecek keadaan Jonathan, dan mereka akan membunuh Luna di dalam ruangan tempat mereka bersembunyi. Edward dan anak buahnya pun segera berjalan dengan hati-hati untuk masuk ke dalam ruangan itu, sambil memegang pistol. Rasa sakit luka di tangan kanannya sama sekali tidak Edward hiraukan. Yang terpenting dia bisa membunuh Jonathan dan menghancurkan klan Lucifer. Sementara Luna, dia dibuat kaget oleh Jonathan yang tiba-tiba aja bangun. "Jo!" Jonathan menempelkan jari telunjuknya pada bibir Luna. Kemudian dia berkata dengan pelan. Jonathan membuka satu kancing kemeja hitam yang dia pakai untuk memperlihatkan kepada Luna kalau dia sebenarnya mengenakan rompi anti peluru sehingga dadanya sama sekali tidak terluka. Justru tangisan Luna dijadikan umpan oleh Jonathan untuk memancing Edward agar mendekat kepadanya. Edward pasti mengira Jonathan udah mati. Hal tersebut membuat Luna terbelalak. Dia benar-benar lupa bahwa suaminya adalah seorang mafia yang cerdik. Jonathan pasti sudah mempersiapkan dengan matang sebelum masuk ke kandang lawan. Mereka mendengar suara langkah kaki Edward dan anak buahnya yang akan mengecek keadaan Jonathan dan anak yang akan membunuh Luna. Jonathan dan Luna segera berdiri. Jonathan meminta Luna untuk tetap diam di tempat, sementara Jonathan segera berjalan dengan pelan ke arah pintu. Ketika Edward dan anak buahnya sampai di depan pintu ruangan tersebut, betapa terkejutnya mereka karena tiba-tiba aja sebuah tembakan yang menyambut. Jonathan berhasil menembak anak buah Edward, sementara kakinya tergerak cepat menendang tangan kiri Edward yang hampir aja akan menembaknya. Suara tembakan dan suara tendangan terdengar hampir bersamaan, membuat tembakan yang dilepaskan oleh Edward terlepas ke sembarang arah, sementara pistolnya terlempar ke lantai. Jonathan pun mengarahkan pistol ke kepalanya Edward, membuat pria itu mematung, tidak bisa bergerak. Jonathan pun tersenyum miring memandangi Edward. "Nyatanya, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku, Edward." Suara tembakan terdengar menggema memenuhi ruangan tersebut. Sebuah peluru telah bersarang di kepala Edward. Seketika tubuh pria itu pun tumbang ke lantai dengan kondisi yang mengenaskan. Suasana menjadi hening. Jonathan memandang Luna yang kelihatan sangat syok melihat pemandangan yang mengerikan itu. Lagi-lagi Jonathan harus menentukan sisi gelapnya di hadapan Luna. Dia memang seorang pembunuh berdarah dingin bagi para musuhnya. Sementara itu di luar sana Noah dan anggota Lucifer yang lainnya, mereka telah berhasil memenangkan peperangan ini. Semua anggota The Avengers telah dibantai, tidak ada satupun yang tersisa. Kemudian dari luar sana Noah melihat arah jendela. Dia tersenyum kepada Jonathan yang masih berada di dalam restoran tersebut. Kemudian dia sedikit membungkukkan badannya sebagai pertanda hormat kepada sang ketua mafia. Kini 1 minggu berlalu. Jonathan memandangi mayatnya Arga yang udah lama membusuk dalam sebuah gudang. Mayat pria itu telah dikerubungi oleh banyak lalat dan belatung yang menggerogoti tubuhnya yang udah tidak bernyawa itu. Tercium juga bau busuk yang sangat menyengat. Jonathan memang membiarkan Arga mati dengan sendirinya. Dia membiarkan Arga merintih kesakitan, menahan rasa sakit dengan banyak luka di seluruh tubuhnya. Darah dibalas dengan darah, nyawa dibayar dengan nyawa. Itulah hukuman rimba yang sesungguhnya. Buang mayatnya. Jonathan memerintahkan kepada salah satu anak buahnya untuk membuang mayat seorang pria yang udah tega membunuh adiknya itu. Baik Tuan. Jonathan segera keluar dari ruangan tersebut. Dia pun pergi dari markas Lucifer karena dia udah tak sabar ingin segera pulang ke Mansion untuk bertemu dengan Luna. Walaupun sampai kini Luna masih banyak mendiamkannya, mungkin karena wanita itu masih merasa tidak pantas diperjuangkan oleh Jonathan. Keluarganya telah banyak melakukan kesalahan kepada Jonathan, tapi Jonathan tidak akan pernah melepaskan Luna, apalagi dia udah tahu bahwa Luna sudah mengandung anaknya. "Kita mau kemana Tuan?"
Tanya Noah kepada Jonathan. Seperti biasa, Noah yang menyetir mobil. Aku ingin langsung pulang ke Manson aja, jawab Jonathan. Kemudian dia berkata kembali, oh iya, apa kamu tahu barang apa yang bisa membuat hati wanita luluh? Noah menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan. Jonathan menghela nafas. Sepertinya dia salah besar jika harus membicarakan tentang wanita kepada Noah. Jonathan segera mencari solusi lewat Mr. Google. Ternyata survei membuktikan bahwa bunga adalah sesuatu yang paling disukai oleh wanita, sehingga mereka mampir sebentar ke toko bunga untuk membeli bunga mawar merah. Selama 1 minggu ini, Jonathan memberikan kesempatan untuk Lona untuk menenangkan diri dan memikirkan hubungan mereka bagaimana ke depannya. Sehingga selama ini mereka jarang bertegur sapa walaupun mereka tinggal di atap yang sama. Karena Jonathan yang meminta Lona untuk tinggal di mansionnya walaupun harus dengan cara sedikit memaksa. Selama 1 minggu ini pula, Jonathan ingin menunjukkan kepada Lona walaupun dia seorang mafia, dia hanya bersikap kejam kepada para pemusuhnya aja, tapi dia bisa bersikap lembut dan bisa menjadi seorang suami yang penyayang kepada wanita yang sangat dia cintai itu. Jonathan sangat berharap Lona tidak akan pernah ragu untuk kembali padanya, karena dia sangat mencintai Lona. Dari dulu sampai sekarang, perasaannya tidak pernah berubah. Jonathan mencium aroma wangi sebuket bunga mawar yang ada di dalam genggamannya. Tidak sabar rasanya ingin dia berikan bunga mawar tersebut kepada Lona, sambil akan membicarakan perasaannya kepada wanita itu. Dan tentu saja mereka harus saling melepas rindu. Jonathan tidak sabar ingin segera menengok calon bayinya yang masih berada di dalam perut sang istri. Setelah sampai di depan mansion, Noah berkata kepada Jonathan, Tuan, saya mendapatkan pesan dari klien kalau hari ini. Jonathan memotong perkataan Noah, bilang aja hari ini saya ada urusan yang sangat penting. Biar besok aja kamu antar jadwal pertemuan saya dengan klien. Noah mengerutkan keningnya. Dia tidak paham urusan penting apa yang dimaksud oleh Jonathan. Padahal waktu masih sore dan Jonathan pun sangat terlihat santai. Makanya dia pulang ke mansion. Baik, Tuan. Jonathan dengan semangat masuk ke dalam mansionnya sambil membawa sebuket bunga mawar merah. Tapi dia menghentikan langkahnya begitu melihat Lona yang sedang makan rujak bersama dengan Devina sambil menonton drama Uruguay kesukaan mereka. Akhirnya aku bisa makan rujak. Terima kasih ya, sudah membuatkan rujak untukku. Lona berkata kepada Devina sambil menikmati rujak buatan sahabatnya itu. Iya, sama-sama Lona. Dramanya tinggal tersisa 6 episode lagi. Apa kita akan nonton sampai tamat? Mumpung aku lagi free? Tanya Devina pada Lona. Lona menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Oh iya dong, harus. Mereka sama sekali tidak menyadari dengan kedatangan Jonathan, karena terlalu asik menonton drama kesukaan mereka berdua. Jonathan menjadi lemas mendengarnya. Dia pun segera mengirim pesan pada Noah yang masih berada di dalam mobilnya. Noah, ada tugas untukmu.